Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Bacaan apa tuh nak? Doa apa tuh? Doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi, ya Allah ya Tuhanku, ahyana, yang telah menghidupkan aku, ba'dama amatana, setelah mematikan aku, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kita kembali. Itu doa bangun tidur. Alhamdulillah nak, pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Kalau baca sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi, ya. Kalau misalnya sehat jasmani baik nak, rohaninya tidak sehat, lah tidak lemak pula, ya. Misalnya, Pak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Cuma ibu kalau di rumah tuh ucapnya tuh masih galak ngoceh-ngoceh deh. Berarti rohaninya tidak sehat. Kadang-kadang juga kantongnya, ekonominya udah sehat. Apa kabar Pak Dani? Alhamdulillah sehat, jasmani rohani, cuma yo kantong nih. Itu kan artinya ekonominya udah sehat juga. Tidak sehat juga. Ada sikau lagi, udah sehat sosialnya. Apa kabar Pak Dani? Alhamdulillah sehat, jasmani rohani sehat, ekonomi sehat. Cuma tetangga sebelah tuh galak ribut terus dengan aku. Nah, berarti secara sosial tidak sehat dengan tetangga. Nah, kita ini kalau baca jasmani sehat, rohani sehat, ekonomi sehat, sosial juga sehat, itu namanya sempurna. Ya, sempurna secara keseluruhan. Nah, pagi ini kita telah mendengarkan siraman banyu apa rohani? Siraman rohani. Rohani itu untuk jiwa kita. Kita terharu tadi ya, mendengarkan tausiah yang pertama berjudul tentang sholat tarawih. Sholat tarawih itu ada pada bulan puasa saja. Nah, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih, maka Allah ampuni dosa kita dari sejak kecil atau dosa-dosa yang lalu. Nah, dengan melaksanakan sholat tarawih baik ini, tidak baca istighfar, nak. Tidak kita berdoa kepada Allah, ya Allah Tuhanku ampunilah dosaku nih ya Allah. Tidak. Tapi dengan sholat tarawih, maka dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Nah, itu lemahnya nak bulan puasa. Makanya bulan puasa ini kita jaga, kita pelihara puasa-puasa kita nak. Ya, kita bersyukur kepada Allah, kita diberi kesempatan ketemu lagi bulan puasa. Nah, ini ada cerita ini nak. Apalah sudah Pak ceritakan minggu kemarin. Ada dua orang laki-laki. Sudah ya? Ada dua orang laki-laki. Yang pertama ibadahnya khusyuk, ibadahnya semangat. Yang sikoknya nak ibadahnya biasa-biasa baik. Nah, ibadah yang semangat ini nak, dia melok berperang, kemudian dia mati duluan. Setahun kemudian, ya, yang laki-laki yang wong lanang nomor 2 tadi nak, dia ketemu bulan Ramadan, bulan puasa. Dia isi selama 1 tahun itu nak dengan ibadah sholat 5 waktu nak ya. Kemudian dia berbuat baik sama kawannya, baca Al-Quran, dengar ceramah dengan serius, belajar, sekolah. Akhirnya mati juga nak. Pas mati, dalam mimpi yang namanya sahabat Nabi yang bernama Tolha bin Ubaidillah, dia ketemu dua orang laki-laki yang baru masuk Islam tadi nak, ketemu di depan pintu surga. Kita pengen tidak masuk surga nak?
pengen nak, ya. Surga itu keindahannya dekat yang ditanding kena. Tidak bisa dibayangkan surga itu nak. Apa yang kita inginkan pasti ada, bukan dikabul ke. Makanan-makanan yang dilarang di dunia ini di surga dihalalkan galo. Ya. Istri-istri kita cantik-cantik yang namanya bidadari. Suami-suami kita dari kaum ibu-ibu namanya bidadara. Ada bidadari, ada bidadara. Ya. Sudah tuh kita dekati malamnya nak, siang terus. Di surga itu nak. Ya, apa yang kita ingin ke, apa yang kita makan ada. Tidak missing. Itu hebatnya. Kalau kita missing sama baik macam di dunia. Itu kehebatan surga nak. Jadi dalam dari situ keluarlah penjaga surga. Pertama ngajak yang matinya belakangan tadi nak, yang dia sempat ketemu bulan Ramadan berikutnya. Setelah itu masuk, keluar lagi, ngajak lagi pemuda laki-laki yang mati gugur dalam perang, yaitu mati syahid. Terbangunlah Tolha bin Ubaidillah ini bercerita dengan sahabatnya, aneh, kok yang mati syahid melok berperang di jalan Allah masuk surganya belakangan. Sedangkan orang yang beribadahnya santai-santai baik, karena dia ketemu 1 tahun kemudian ketemu bulan Ramadan, masuk surganya duluan. Jadi kita beruntung nak, beruntung ketemu lagi bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan ini kita isi nak, kita jaga puasa kita dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Ayo siapa yang tahu yang dapat membatalkan pahala puasa? Pahalanya ini satu apa? Yang membatalkan pahala ini. Yang pertama al-kizmu, bohong. Bohong. Ngomong galak bohong nak ya. Sumpah aku tidak nian. Padahal dia melakukan. Al-kizbu, bohong. Sayang nak, kita lah sudah lapar seharian, tidak makan, tidak minum. Ya. Malam-malam lah bangunkan sahur. Ya. Ngebangunin sahur diomelin, tidak dibangunin kesiangan. Sahur, 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 ayo kita sahur. Ya, sudah bangunkan sahur kamu nak, sudah sahur, pas puasa al-kizbu, galak bohong. Alangkah sayangnya nak, tidak boleh bohong, membatalkan pahala puasanya tidak batal. Yang membatalkan puasa itu makan atau minum. Apa lagi? Makan, minum, merokok. Bagi yang merokok, itu batal. Kemudian lagi yang membatalkan pahala puasa yang kedua apa dia nak? Yang membatalkan pahala puasa yang kedua apa dia? Pertama bohong, yang kedua al-ghiba, mengumpat. Tahu mengumpat? Ngomongi kejelean wong. Ngomongi kejelean. Ya. Oh si anu itu nah galak macam ini, galak macam ini, galak macam ini. Kalau ketahuan wongnya marah dia. Ya, nah itu tidak boleh. Atau mengadu domba. An-namimah, mengadu domba. Mengompor-ngompori, manas-manasi, itu tidak boleh. Kemudian yang keempat apa nak? Ngomong kotor tuh kurang bagus, kurang terpuji. Ngomong kotor tuh termasuk bohong tadi nak ya. Yang keempat, memandang dengan syahwat. Belagak nian Abdurrahman itu. Misal seandainya aku sama dia misalnya tidur di rumah, nah itu memandang dengan syahwatnya naik. Nah, jadi yang lanang tidak boleh mandang betina secara syahwat, yang betina juga tidak boleh mandang lanang secara Kalau mandang sekali tidak apa-apa nak. Ya, itu namanya hadiah. Tapi kalau mandang lagi, nyingok lagi,
ai cantiknya budak itu. Nengok lagi, ai cantiknya nih budak itu. Ya? Yang ibu-ibu macam itu juga. Ai lanang bapak itu belagak nian. Sampai rainya udah gato. Iyalah pulo, kalau gato pulo rai kita mak gedek. Ya, rai kita ini tidak boleh ya. Jadi memandang dengan syahwat. Ya? Kalau kamu mandang betino, ibu-ibu, bapak-bapak, ingat puasa. Oh, aku lagi puasa. Ngomong lagi ngumpet iwak. Oh, aku ini puasa. Cepatlah istighfar. Ya. Yang terakhir, sumpah dengan palsu. Ya, sumpah palsu itu juga dapat membatalkan pahala puasa. Ya. Jadi jangan sampai kata Nabi, banyak umatku dengan puasanya, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Yang dia dapat cuma lapar dan haus. Mudah-mudahan anak-anak menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, negara, dan bangsa. Anak-anak yang senantiasa mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Tadi sudah dijelaskan, kita tidak boleh durhaka sama kedua orang tua. Karena orang tua itu merupakan kunci surga kita Ini Nabi Muhammad ketika dia naik mimbar itu mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Pengen tahu kenapa Nabi Muhammad ketika dia naik mimbar khutbah mengucapkan amin 3 kali? Ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, engkau tadi mengucapkan amin 3 kali. Amin yang pertama itu kata malaikat, celakalah, rugilah wahai Muhammad orang yang mendapati bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan habis dia tidak mendapatkan ampunan. Nah, orang yang seperti itu celaka, maka aminkanlah wahai Muhammad. Amin. Kata Nabi Muhammad, dia menemui bulan Ramadan, misalkan dia mendapati bulan Ramadan selama 30 hari. Setelah Ramadan habis, orang itu tidak mendapatkan ampunan. Alangkah ruginya. Makanya disebut celaka. Kata malaikat, maka diaminkanlah oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara amin yang kedua, celakalah bagi orang-orang yang mendapati orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak bisa masuk surga. Orang tuanya masih hidup, tapi si anak tadi tidak bisa masuk surga. Kenapa? Mungkin dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Padahal kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, maka itulah yang disebut dengan kunci surga. Jangan sampai ada judul buku kunci surga terbuang. Kalau kunci surga terbuang, artinya kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain, wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Murkanya Allah itu tergantung murkanya. Jadi walaupun kita pergi umroh, walaupun kita pergi haji, kalau kita durhaka sama orang tua, Allah tidak redha. Kalau Allah tidak redha, artinya haji kita, umroh kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amin yang ketiga. Amin yang ketiga itu, celakalah bagi orang yang namamu disebut wahai Muhammad, tapi tidak membaca sholawat. Makanya kalau kita terdengar ada kawan kita, saudara kita, ataupun melalui speaker ngedengar sebutan nama Nabi Muhammad, maka kita disuruh membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim alaihi, misalnya atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apabila kita mendengar perkataan, ucapan, mendengar sebutan nama Nabi Muhammad, itu kalau kita tidak mengucapkan sholawat, kata malaikat, itu orang termasuk orang yang celaka. Maka aminkanlah wahai Nabi Muhammad. Itu saja anak sekalian. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan setiap Jumat macam ini menambah
pengetahuan kita dalam bidang agama, sehingga nanti kamu tidak buta terhadap pemahaman agama Islam. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha, berguna bagi agama, negara dan bangsa. Amin ya robbal alamin. Pak Akhir dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.